Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min sayyidis syuhur alladzi anzalahullah fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan di tengah wabah COVID-19 yang masih belum lenyap dari muka bumi yang tercinta ini. Kita masih diberikan umur panjang bertemu dengan bulan suci Ramadan di era COVID yang seperti ini. Maka kita harus senantiasa menambah amal soleh, amal kebaikan, mengisi amaliyah Ramadan yang mulia ini, agar keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang menjadi rujukan puasa, salah satu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih, dibimbing menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kultum hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, khususnya nanti lebih mengarah kepada syarat-syarat dan rukun-rukunnya puasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hal ubudiyah, kalau merujuk kepada Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembahku. Tetapi konteks ibadah itu, agar ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mencukupi persyaratan-persyaratan agar ibadahnya dengan ikhtiar yang maksimal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal puasa itu, walaupun dalam hadis itu disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan balasannya. Tetapi konteksnya tentu dalam kajian fikih kita harus mencukupi, memenuhi tentang syarat-syarat puasa dan rukun-rukunnya puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, secara garis besar dalam membedakan antara syarat dengan rukun, secara garis besar syarat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, tetapi konteksnya masih di luar ibadah itu sendiri. Sehingga ketika seseorang akan masuk kepada rukun, maka syaratnya harus terpenuhi. Seandainya syaratnya tidak terpenuhi, maka
tidak perlu untuk melangkah pada rukunnya. Syaratnya urung terpenuhi, masa kon dadak masuk kepada step berikutnya. Maka penting bagi umat Islam mengetahui tentang apa saja syarat-syarat puasa agar puasa yang dilaksanakannya itu benar-benar ikhtiar maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membawa rujukan agar tidak ada dusta di antara kita. Sebab di era milenial yang seperti ini banyak orang-orang yang mencari rujukan sumber hukum itu cuma adol jere kulak dean. Jadi kalau sudah bersifat adol jere kulak dean, ukurane angel, jere siapa lik, jere Google. Nah kalau sudah jere Google, orang bakal ketemu gue, orang bakal ketemu. Nah maka saya membawa rujukan kitab, ini kitab Kasyifatus Saja, atau orang Jawa, karena saya dari Bantarsari itu kitab Supinah, jadi Safinatun Najah. Padahal jadi ya Safinah. Ini mau Jawa apa ngaji apa? Supinah, ya gitu. Ngaji ini kitab Supinah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada beberapa syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa. Jadi nek arep puasa, ya kudu dipenuhi dulu. Iya. Pertama, salah satu syarat wajibnya puasa adalah Islam. Jadi wong arep puasa, syarat wajibnya itu dia berarti harus seorang muslim. Jadi nek kudu wong Islam puasa, oleh apa ora? Oleh keseron. Saya sebetulnya kepengen ngaji yang halus, tapi karena bukan makhluk halus ya bodoh-bodoh apakah sukir ngebur nadara, pikir ora. Jadi maka kaum muslimin rahimakumullah, jadi syarat wajibnya puasa itu pertama berarti apa? Harus orang Islam. Ketika tidak Islam, ya berarti puasanya tidak sah. Ternyata bahwa syariat puasa itu sesungguhnya kalau kita mau membuka buku, membaca banyak buku, kita akan menemukan bahwa syariat puasa itu tidak hanya bagi kita umat Islam, tapi agama lain juga ada syariat puasa, tentu dengan ketentuannya masing-masing. Maka syarat wajibnya puasa pertama kudu wong Islam. Jadi nek kalau wong kafir puasanya sah ora sah. Sebab ya tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang pertama. Sekali lagi kalau ada yang bertanya syarat wajibnya puasa pertama Islam, berarti nek ana wong Islam puasa. Contoh, ini kalau ada satu keluarga, agamanya kok gado-gado. Ada yang Islam, ada yang non muslim. Ada ini memang cerita tadi banyak jamaah, bapak kula niki ponakan kula jane nggih sanes Islam tapi nderek puasa Pak Kiai. Uli apa ora? Ya uli, ora sah iku. Ya cuma kencotok, uli kencotok. Mau kadang-kadang bagi kita yang berpuasa, kalau puasa kita tidak pas saja, ada hadis yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa sih ngerasani, puasa sih pernah gue. Nanti pada tahapan berikutnya, kisi ngomong ke disitbain. Suwe burung ya. Ya, itu. Ini sebab jatahnya 20 menit. Jadi biar besok kalau yang penasaran ngundang saya secara langsung. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya puasa itu setelah Islam adalah taklif. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 116 itu taklifun itu kemudian ditafsirkan dengan aibuluhun wa aqlun. Aibuluhun tegese wis balik wa aqlun lan duweni ngakal. Jadi
Syarat wajib puasa yang kedua setelah pertama Islam, yang kedua harus sudah mukallaf atau sudah balik. Nah, balik itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, balik itu kalau diambil dari kosakata, kalau mau belajar ilmu sharaf itu balagho. Jadi balagho, jadi balik itu artinya sudah sampai umurnya, sudah cukup umur. Makanya orang yang biasa ngaji itu disebut dengan apa? Disebut dengan mubaligh, orang yang menyampaikan. Wong sing nyampaikan. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau sholat itu di samping imam ada orang yang memanjangkan suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya mubaligh. Agar apa? Agar jamaah yang lain itu mudah tahu jelas suaranya. Oh, berarti perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Berarti balik. Nah, balik di sini antara laki-laki dan perempuan berbeda balik. Jadi kalau laki-laki itu balik itu salah satu indikatornya, indikasinya. Jadi balik bagi laki-laki itu ketika seorang anak laki-laki sudah mengeluarkan air mani dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Ini kalau dalam kita fikir namanya dengan ikhtilam, ngimpi metu mani. Ini cara-cara ini ya, kayak ngono ngeri angel kene bocah cilik kene dadi nek wong tuwa takon angel. Mak, nyomong bengi ngimpi ya, oyok-oyokan aring gunung kok. Anu oyok-oyokan karo dakem, masa tangi kok teles mak katoku. Ayi gue. Nah, mak takon lah gue telese gue. Tapi orang pesing mak langko aja gue wajan guyung-guyung gue sih pada ngerokok kena gue. Iya langko. Oh, gue berarti mis balik. Gue berarti mis balik gue berarti wajib sholat. Keseron ya, biarin nang sing ngomah kemen kon pada sing nunggu buka ya, pada karong guyung nggih bapak-bapak ibu-ibu. Jadi yang kedua adalah balik. Jadi mau lanang baliknya ya dengan ikhtilam. Dengan ikhtilam. Nah, kalau belum ikhtilam, kok kemudian keluar air mani. Nah, contoh. Ini ada batas nominal. Jadi kalau keluarnya saya, kalau laki-laki itu umur 9 tahun, 9 tahun wis metu mani deh gue. Nah, balik ya. Keluarnya kondisi sadar tidak sadar. Lah, kok orang ya tidak kondisi sadar, ngimpi masa mis 15 tahun. Ya 15 tahun ya mau oyok-oyokan karo dakem nang gunung. Ngompol tapi ora bersih. Tapi mambulah lau. Itu berarti sudah balik. Nah, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau perempuan itu dengan apa tanda balik itu perempuan? Dengan menstruasi. Orang Jawa dene ora salat ya, tuyem jenengane. Emak. Adine nang apa sih anu M? Mencret. Nah, itu M. Jadi M itu ada menstruasi haid. Jadi sebab krono umur 9 tahun, ya. Krono umur 9 tahun kon menstruasi itu berarti sudah balik. Ya, berarti sudah balik, sudah sampai umur wajib puasa. Serune ya, wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa yang pertama kudu agamane Islam. Sing kafir rasa puasane. Ya ora usah puasa, usah ora. Jadi ora sah puasa. Yang kedua adalah balik, sudah cukup umur, balik taklif mukallaf. Berarti memang harus dipaksa. Kok wis balik kowe? Wis kowe mbok, wis metu ya wis puasa. Salana, wadon. Manjane metu getieng gonyong yuyu kok metu getieng. MW. Mencret we. Berarti menstruasi berarti wajib puasa. Itu syarat yang kedua, syarat wajib puasa harus beragama Islam. Non muslim tidak sah puasanya. Yang kedua harus balik. Maka anak kecil kalaupun puasa belajar mulai nyung sewu. Di kalangan desa itu ada namanya puasa bedugan. Puasa beduk lamite. Nyung yang menangin biyen. Adikmu puasa kayak puasa kok beduk. Jadi udah puasa mangan beduk. Puasa mangan beduk ora kuat beduk kon dipangan. Jadi puasa bedugan.
Kemudian ada istilah puasa ngasaran. Iya, anak puasa ngasaran. Bahkan kalau di desa, anak puasa jam sangaan, kelamite. Puasa kok jam sangaan, ini tumun kok gue. Jadi bapak ibu yang punya anak ya, puasanya dari pagi ke puasa gue. Iya, puasa jam sangaan. Itu bukan puasa belajar. Jadi belajar jam sangaan, bedugan, ngasaran, langkah terus maghriban. Itu syarat sah puasa, wajib puasa. Kedua adalah harus sampai umur. Jadi kalau masih kecil belajar belajar. Oke, ora usah suwe-suwe iki ya. Wis 20 menit apa ya? Nomor berikutnya wasali suha itaqatun atau taqatun. Kena-kena dimanani qudratan lisaumi. Jadi si nomor tentu syarat wajib puasa Islam balik utawa mukallaf si nomor telu kudu kuat. Nah, iya. Kadang-kadang sing jelek ketemu karo wong sing resti iki, wong kota biasane iki. Udah mau jane ya puasa pakai ya kuat ndi gue. Mencari sebab serta mencari alasannya sopan orang kuat kena apa? Sebab kadang-kadang juga harus dikuat-kuatkan. Orang tuh alasan orang kuat orang kuat ya. Sopan. Makanya fala yajibu ala man la yutikuhu likibarin. Oh, ini tidak kuat puasanya karena likibarin sebab krono tua. Wis masa kini. Masa kaki-kaki karo nih. Contoh kayak gini. Anak mbah-mbah itu mbah-mbah ya isuk-isuk jam itu sih ge. Wah, wong wis sampe wah, enggak ora ngopi. Iya gue. Kayak gini putune, mbah, puasa mbah, puasa. Oh iya lah, mau bengi betrawe, ya mbah, jam itu wis geger. Nah, jam 10 geger maning, kurang ajar. Anak mantu putu gemblung kabeh. Wong tua ora lapan. Tapi kayak gue puri gue. Mbah, puasa mbah. Jam 11 malam kamu maning gemblung apa ya? Masa apa mana? Gua rasa puasa lek. Rasa puasa wis tua kayak jor apa wis empani ban. Lu udahnya kok mangan daripada berisik. Iya gue. Jadi liki barin krono tua. Ya liki barin krono amaradin utawa mriyang yubihut tayammum. Tapi yang paling akeh terjadi itu adalah karena faktor tuanya. Jadi karena faktor sudah sepuh, daya ingatnya itu kadang-kadang eling, kadang-kadang ora eling. Ya gitu. Ini terjadi kalau ada yang mengalami seperti itu, wong tua sing wis angel tuturane gue. Angel wis empani bae. Yo, ora mangan puasa, Mbah. Udah nek kon mangan rik angel. Oke. Jadi syarat wajib puasa pertama harus Islam. Sing ora Islam ora sah puasa. Wis mangan belum wong sah be ora. Ya kayak wong kaji. Dengan dikit kajine ora sah Pak Kiai. Lah pripun sih? Lah jenengan mboten bayar nggih ngene iku, tapi tetep sama wong nggih. Mboten saya pripun ya mboten sah bayar wis kaji. Yang kedua, Yang kedua, taklif ditafsirkan dengan buluhun wa aklun. Jadi balik atau berakal. Gemblung kon puasa, angel tuturane iya gue. Kecuali dibelok aja gue. Ora timpane. Pancen berisik kayak musim puasa gue. Ya rasa apa gemblung, ya malah tambah melung-melung. Ya, kemudian itaqah itu kuat. Jadi sing ora kuat ora usah puasa. Nah, priwe kene sing kaya iki aja sing waras kowe sing nom-nom kaya jenengan kowe sing mendeleng iki iki sore iki. Nyembara kuat. Wow, angel tuturane. Berikutnya wasihatun. 90 menit ya. Bisa Mas? Ya wis. Sehat. Jadi sehat puasa. Meriang. Mulane famangkana minkum maridun aw ala safarin. Jadi sing meriang kira-kira orang nonton pada mati lek. Orang puasa ngedot tapi ngesuk ganti min ayyamin ukhor, mengganti pada hari-hari yang lain sing kuat. Jiji temen wong nang ana wedhus ora dimbani sedine be kuat, sing penting nang ana dadi anan panek. Masa wong ora kuat. Nah, nek ora kuat namanya terlalu.
Ini beberapa hal tentang syarat wajib puasa. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun Ramadan tahun ini karena masih musim konora, ya konora merna-merna maksudnya. Ini masih corona masih belum hilang dari bumi tercinta ini. Mari sing ngesi bisa puasa. Puasa. Sing ngesi bisa rawe-rawe. Mumpung ngesi urip, kok nang corona mati repot kok urusane kok. Kenang corona mati malah ngelus. Ketun. Jadi sing ngesi bisa puasa, sing ngesi urip bersyukur, mesti diberikan kesempatan hidup. Demikian kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf sekali saya memang kalau ngaji nggak bisa ngomong halus-halus karena bukan makhluk halus. Bodoh-bodoh was paham ya syukur, orang pahamnya kebangetan lah. Pokoknya syarat wajib puasa Islam. Kemudian mukallaf dengan ketentuan yaitu mau balik, kemudian berakal, kemudian kuat terus puasa, wong tua rasakan puasa sehat, yajibu wala yajibu fala yajibu ala maradin. Jadi orang wajib kang ngene wong sing mriyang sing kira-kira orang ngontalopat mati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dalam meraih ridho Allah di bulan Ramadan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.